خير الخلق كلهم مولانا صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم هو الذي ترجى الشفاعة لكل أمر من أول مبتهل يا ربي مصطفى لمقام وفي محمد كرم يا ربي بل مقاصدنا واغفر لنا محمد يا وسيع كرم مولانا وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم يا ربي واغفر سيادك يا ربي مصطفى بمقاصدنا واغفر لنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafati fil laili wan nahari la tahti li ulil albab alladhina yadhkurullaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rahmat Allah tercurah pada kita semua di pagi yang sejuk, di pagi yang nikmat, di pagi hari ini. Hanya nikmat-nikmat Allah yang selalu kita syukuri. Hanya nikmat-nikmat Allah yang kita wajib bersyukur. Namun banyak kita lupa. Nikmat yang agung, nikmat yang besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena dengan diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, maka kita bertujuh dari zulumat, dari lumpur kegelapan pada cahaya Allah, zulumat wan nur, menuju cahaya Allah. Sehingga kita terbimbing dari dunia yang gelap, dari dunia yang kita tidak tahu apa-apa, kita mendapat petunjuk, kita mendapatkan nikmat, yaitu diberikan jalan untuk menuju cahaya Allah,
cahaya Allah di dunia wal akhirah. Jadi di dunia dan di akhirat. Di pagi hari ini, marilah kita hujungkan, kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan syafaat di dunia dan juga kalau di yaumil akhir. Saya hormati yang saya muliakan para sesepuh, Pak Haji Muhammad Siddiq, Bapak Mujiono, dan para tokoh masyarakat, para pengurus DKM Al-Mu'izzah, wabil khusus ibu-ibu yang cantik-cantik hadir di hari ini. Alhamdulillah, cantik di dunia, cantik di akhirat kalau Allah. Dan juga bapak-bapak, mas-mas yang ganteng-ganteng, ganteng dunia, ganteng di akhirat. Allahumma amin. Agak ketulungan. Bentar ya, Mas. Bahwa judulnya apa? Masih ingat nggak pagi hari ini? Berzikir dengan hati yang lagi galau. Siapa ya? Banyak ya, banyak. Alladzina, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Alla bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tentram. Itu ayat Allah di Al-Baqarah 28. Firman Allah, ya, bukan kata Pak Wahyu. Bahwa ketika kita berzikirullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharapkan kalau sungguh-sungguh dipastikan ya hati kita menjadi terang. Kira-kira zikir tentram ya, benar. Dingin ya, jadi kalau hati kita lagi bingung, dekatlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah diberikan suri toladan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Ayat 21. Laqad kana lakum Rasulullahi aswatun hasanah, uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, banyak menyebut. Jadi siapakah yang akan tentram hatinya adalah orang yang menyebut nama. Jadi hati, ya, namanya hati itu walaupun itu mudah berkembang. Kalau ngapain aja jual, jualannya nggak laku ya kan? Biasanya laku 100 biji cuma laku 25. Galau nggak kira-kira? Galau ya, galau. Tapi dari kegalauan itu sebenarnya peringatan. Ya, kita diingatkan oleh Allah agar kita ingat Allah. Karena biasanya kalau untung terus, hari ini 100, besok 200, besoknya 300, kemudian hari ke-7 itu menjadi 1000, biasanya cuma menghitung untung. Sehingga lupa zikrullah. Ya. Lupa segalanya. Lupa kepada Allah bahwa itu nikmat dari Allah yang sudah dilipat gandakan, tapi namanya manusia itu udah lupa ya, selalu kurang ya, selalu kurang. Nah supaya kita tidak selalu kurang, gimana? Bersyukur
Ya. Ketiga lagi, kalau bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong gampang ya kan, lakoni angel, jalaninya tuh susah. Nah, ngomong gampang kalau habis baca Quran, Tasma'inul Qulub, luar biasa ini. Enak, membacanya enak. Tapi dihayati bersyukur yang baik utama dengan nikmat Allah itu luar biasa. Nikmat Allah itu sangat besar. Ya, nikmat Allah luar biasa. Supaya kita selamat. Ya. Selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Selamat di dunia itu tadi yang hitung dari 100 sampai 1000 lebih. Itu selamat dunia. Jadi rezekinya mengalir. Tapi orang tidak cukup rezekinya mengalir kalau ya kira-kira jangan sampai seperti Salabah. Salabah itu orang yang miskin papa. Ya, bahkan itu bajunya itu gantian kalau sholat dengan istrinya, luar biasa itu. Miskin banget dia kan. Di sini ngaku miskin, bajunya masih banyak. Ya, mau kenanya aja ada 15 tiap hari, tiap pagi ganti ya. Ya. Baju seragamnya juga banyak. Nah, itu alhamdulillah. Ada yang putih, ada yang hijau, ada yang hitam. Nah, itu ada kita. Mati ngaku miskin. Oh, kredit. Masih di kredit itu masih bisa dipercaya. Jadi masih berharga. Oh, iya. Ya, jadi kita masih punya baju. Nah, kalau kita nggak punya baju gimana? Itu baru berarti aku miskin ya kan? Miskin papa, nggak punya apa-apa. Ya. Tapi kita masih punya lengkap. Mau kondangan masih ada bajunya. Ke masjid masih ada bajunya, nggak cuma satu lagi. Ya. Mau masih tambah seragam ya? Alhamdulillah. Syukur bahwa kita masih punya nikmat yang banyak hamba Allah yang bajunya kumal, nggak bisa ganti. Dapat kawasan. Jadi mau gotong royong nggak ada kaosnya, mau ke masjid ada bajunya. Yang belum dapat baju ngacung nanti ke Pak Musi ya kan. Jadi kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alhamdulillah. Dengan kita bersyukur, jadi kalau kita lagi galau, bersyukur dulu. Jangan lagi sedih, wah langsung zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukur saja dulu. Kita buka hati kita buka nikmat kita. Pagi tadi bisa minum dengan enak. Ketika bangun, ya bangun dari tidur, kita bisa minum dengan enak tidak? Atau bisa buka mata, telinga kita masih dengar, tangan kita masih bisa digerakkan. Itu bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemarin rugi, pagi-pagi bangun, ingat apa kesalahan kita, apa yang belum kita berikan, apa yang belum kita jalankan. Diingat dan dilihat. Oh, sedekah subuhnya udah tingkat. Ya. Jangan pernah khawatir dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pasti memberikan rezeki kepada kita. Ya. Bahkan hamba-hamba Allah yang tidak punya mata pun diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak punya mata? Dia punya mata tapi nggak bisa lihat. Orang buta itu punya mata tapi nggak bisa lihat. Ini nggak punya mata. Yang cacing tuh dengerin pengajian nanti dapat bonus. Luar biasa, Masya Allah. Cacing lemah, lembek diginjak ke mati, tapi dia bisa menembus bumi. Luar biasa kan? Kita diberi tangan, diberi kaki yang kuat, nembus bumi masih pakai cangkul.
masih pakai alat. Kalau di Cina punya bor yang gede banget itu. Kalau membuat terowongan atau kereta itu cepat mereka. Ya, sehari bisa sekian puluh meter. Kita masih pakai PO. Di sana sudah pakai bor. Kita bornya masih kecil ya kan. Di Cina sudah gede banget bornya. Itu luar biasa. Itulah nikmat-nikmat Allah, diberikan karunia ilmu yang bermanfaat sehingga digunakan untuk masyarakat. Ya. Kemudian setelah kita melihat kesalahan-kesalahan kita, ya, karena kita hatinya lagi galau, kok bisa galau, kenapa? Ditinggal pacar galau, ya enggak? Ada yang punya pacar? Ada. Ini muda-muda apa masih ini sih? Ada yang CD? CD kan bisa ditinggal pacar ya. Bersyukur ketika tinggal pacar. Ternyata mau diganti pacar yang baru yang lebih baik. Ya. Jadi jangan sedih. Oh, mau diganti yang lebih ganteng kalau cewek. Nah, kalau cowok akan diganti yang lebih cantik. Cantik akhlaknya, cantik wajahnya, cantik perangainya, dan juga cantik rezekinya. Luar biasa, jadi semuanya cantik. Masya Allah. Amin. Bu, tidur bu? Oh enggak, hampir tidur. Tadi dengar cantik kok ya. Ibu-ibu mah luar biasa. Ya. Nah setelah itu kita lihat, setelah kita pahami, setelah kita lihat dengan dalam, dengan hati kita yang dalam, oh salah saya ini A, B, C, ditulis. Jangan hanya diingat, tulis. Salahnya apa saja. Oh, tadi pagi aku belum cium kening istriku. Oh, siapa yang cium kening istrinya pagi-pagi? Enggak. Ada itu sedekah yang utama. Bangun tidur langsung ngapur ke masjid, cium dulu kening istrinya. Oh, dikasih kopi kacang malnya keningnya. Masya Allah. Ini cium istri itu sedekah yang luar biasa di pagi hari. Bahwa kita akan perhatikan istri kita. Ya. Agar kita didoakan. Karena doa yang mustajab itu doanya istri. Kemudian kalau laki-laki ya, doa yang mustajab itu doanya istri. Jangan macam-macam dengan istri. Ya. Ya enggak? Jangan cuma senyum-senyum nih ya bapak-bapak nih. Di sini iya, di rumah saja. Yang kedua adalah anak perempuan kita. Itu bagi seorang ayah yang nggak punya anak perempuan ya nggak apa-apa ya. Jadi doa anak perempuan itu mustajab didengar Allah. Itu yang diriwayatkan oleh Fatimah. Ya. Gimana? Jangan buta, jangan berudel. Ya. Jadi doa anak perempuan itu luar biasa. Jadi kalau punya anak perempuan itu dijaga, disenangkan hatinya, jangan dia dibuat sedih, senangkan hatinya, maka dia akan berdoa ayahnya. Dan itu tembus ke langit Allah. Dengan istri kita, sampai selingkuh, istrinya nggak ridho, udah. Yang kemarin laku 1000 tinggal 10, nanti nggak laku lagi bisa ya, habis ya. Jadi jangan main-main. Dan juga seorang istri jangan coba-coba berdoa yang aneh-aneh. Ketika suaminya lagi digoda orang, dia ngumpet, pokoknya biar saja dari orang miskin, yang penting dia nggak aneh-aneh. Dibisikkan beras Pak. Dimiskan berada tembus ke langit Allah itu. Baru gerutu itu wanita, baru gerutu. Apalagi terucap, ya. Apalagi terucap. Jadi ibu-ibu hati-hati. Jangan suka mengucap bahwa lebih baik saya miskin, yang penting suami saya setia. Benar, suaminya setia tapi miskin. Miskin itu bukan kita hidup ini, tapi susah gitu. Ketoe penghasilannya banyak,
tapi enggak jadi apa-apa, hilang aja. Jadi tidak bermanfaat, tidak barokah, ya tidak barokah. Enggak ada banyak, enggak ada buktinya tuh, jadi enggak ada bekasnya. Ya, jadi itu bahwa doa seorang wanita, seorang istri itu bahaya, didengar Allah langsung itu. Apalagi doanya malam di makom-makom ibadah sambil nangis lagi. Kabulkan Allah, tembus langit Allah. Jadi jangan macam-macam ya, bapak-bapak, terutama yang ekonomi lagi nambah itu. Ekonominya naik, pikirannya apa yang naik? Macam-macam yang aneh juga naik ya. Bahkan satu besok mau nambah 2, yang 2 mau nambah 3. Nambah motornya, mobilnya bukan istri. Bapak-bapak ini mikirnya udah yang lain-lain aja. Ya. Jadi nikmat Allah, hati menjadi tentram yang lagi galau itu, yang pertama apa tadi? Kita lihat dulu kesalahan kita. Ya, salah kita pada istri kita apa? Lihat dulu. Salah kita pada anak kita apa? Dan wabil khusus salah kita kepada Allah. Perintah apa yang ditinggalkan? Itu utama banget itu. Oh, semalam atau kemarin siang zuhurnya terlambat, asarnya terlambat, maghribnya ketinggalan, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Subuh kesiangan, isak ketiduran. Terusin. Nggak hafal. Masya Allah. Ya. Nek sing yang kira-kira nggak baik itu nggak hafal. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa. Alasannya banyak. Ya, zuhur masih di perjalanan alasannya. Ya, zuhur di perjalanan, asar apa Pak? Kesorean, jadi sampai sore asarnya, sampai menjelang maghrib. Nih, ingat itu dulu dilihat. Setelah itu dilihat, ngaku kepada Allah. Ketika tadi bangun tidur, sudah doa belum? Ya. Gimana bangun, kalau bangun tidur doanya gimana? Ba'da mana? Wa ilaihi nusur. Doa itu jangan lupa. Kemudian setelah keluar rumah, ingat enggak doanya? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuh. Oh sudah, bangun tidur ingat Allah, mau berangkat ingat Allah. Oh ada yang lupa ternyata Bismillahirrahmanirrahim udah rumah belum pamit istrinya. Ingat itu semua salah-salah kita, dosa kepada Allah, jadi kita lupa, sholatnya ketinggalan, itu dilihat. Kemudian di makamnya ibadah, di malam-malam makamnya ibadah antara jam 1 lewat sampai dengan jam 3 pagi itu mengadu kepada Allah, mohon ampun atas segala kesalahan. Kesalahan pada Allah dan kesalahan pada lingkungan. Perjalanan kita satu hari itu apa? Syukur ingat sampai setahun. Catat itu. Kesalahan itu. Bawa di dalam doa. Insya Allah mulai hilang nanti galaunya. Dan mulai dikembalikan oleh Allah kegalauan-kegalauan itu. Tapi tidak mudah. Harus wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'in, mintanya dengan sungguh-sungguh, hakul yakin. Jadi bukan hanya yakin saja, ya, bukan hanya yakin saja bahwa Allah akan menolong kita, bahwa Allah akan memudahkan kita. Setelah kita semua
Kita lihat kesalahan kita setelah kita pada keluarga dulu, kepada lingkungan. Oh, kemarin dengan tetangga gimana? Masih apa namanya? Ghibah. Ingat itu. Oh, si A begini, si B begini, si C begini. Ingat itu. Oh iya ini. Itu bisa menghalangi bibarakatihim. Ya. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala bisa dikurangi. Akhirnya hati kita menjadi galau. Itu baru satu, itu baru rezeki yang dikurangi tadi. Ya. Belum kalau kenikmatan kesehatan kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu baru rezeki dikurangi. Setelah rezeki dikurangi karena umat, ya kan? Pusing. Begitu rezeki dikurangi itu pusing nggak kira-kira? Oh, pusing nggak? Biasanya belanjanya 1.000, terus dikasih cuma 100, pusing nggak kira-kira? Pusing, untuk gas aja nggak cukup, tanya Mbak Mul, gas berapa? Ya. Umat pusing. Ya, kita pusing. Galau hati kita. Kok Allah nggak adil ya? Yang itu dikasih rezeki kok saya nggak? Salah lagi. Nyalahkan Allah lagi, pada kita yang salah. Allah itu mau memberi. Yang tidak bisa melihat saja dikasih. Ya. Semua yusabi, semua orang yang bertasbih kepada Allah, semua hakul yakin kepada Allah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki oleh Allah, dan hakul yakinlah. Jadi yakin yang tengah-tengah apa? Setelah yakin, sebelum hakul yakin itu apa? Ainul yakin. Yakin tingkatan keduanya ainul yakin. Setelah ainul yakin kita hakul yakin. Ya. Jadi bukan hanya yakin, ainul yakin, tapi hakul yakin bahwa rezeki dari Allah itu pasti tercurah pada kita. Kalau tidak dapat kita, anak kita, tidak anak kita, cucu kita, harus hakul yakin. Jangan sampai kita tidak yakin akan hal ini. Jangan sampai kita tidak meyakini bahwa rezeki yang tercurah itu harus ke kita, tidak ke anak kita. Coba kita punya anak kerjanya baik, seneng nggak kira-kira? Nah itu sudah yang hati kita, yang hatinya galau karena sudah pensiun. Ya, kalau pensiun kan galau, gajinya biasanya banyak, banyak bonusnya, nggak ada menerima pensiun ya. Nah ternyata Allah berikan dari yang lain, anak-anaknya sukses. Ya, seneng nggak kira-kira? Seneng, pasti seneng. Anaknya bisa mensupport untuk sedekah, untuk zakat, untuk kurban, untuk sholat, untuk ke Mekah. Ya, itu terdidik dari zikrullah, karena kita ingat kepada Allah ketika sejak cucu kita. Nah, kalau sekarang kan banyak bapak-bapak ini, mudah-mudahan nggak ada. Jadi doanya, yaitu kita minta kepada Allah agar cucu-cucu kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Jadi kalau kita mau ciptakan, sudah berkali-kali sampaikan, kalau kita mau mencipta, ya, mau mencipta anak-anak yang soleh dan solihah, hari ini kita berdoa, itu 50 tahun yang akan datang dikabulkan oleh Allah. Jadi cucu-cucu kita yang menjadi solihah, betul-betul itu hari ini kita berdoa, 50 tahun yang akan datang baru diberikan. Berarti cucu kita itu yang soleh dan solihah. Kalau anak kita bukan soleh, kita berdoa. Di samping kita berdoa, tapi ada orang-orang yang mendahului kita yang berdoa. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya kan? Dzurriyyat. Turunan. Kita doakan terus. Kesehatan dikurangi sudah galau. Ya. Rezeki dikurangi galau. Umur dikurangi galau nggak kira-kira? Galau. Dikurangi yang bagaimana? Dipotong. Jadi umurnya 65 cabut oleh Israel. Yang ditinggal galau, ya kan? Itu karena ditinggal mati. Itu juga menjadi galau. Tapi dari hamba Allah
yang hakul yakin bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semua rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi iktibar, itu menjadi suri toladan, itu menjadi peringatan, ya, menjadi ilmu. Oh, hari ini aku tidak untung, bahwa ternyata itu adalah iktibar. Oh, itu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ketika untung harus dipotong berapa persen? 2,5% minimal, ya. Syukur 10%, syukur 30%. Jangan takut. Nih, jangan takut memotong hasil keuntungan kita, jangan takut. Untuk itu tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya takut. Wah, ini kalau 1.000 tak potong 10%, takut habis. Dia berpikir bahwa yang katakan segitu kita. Dia berpikir bahwa yang bisa mencetak keuntungan adalah kita. Padahal yang melipat gandakan itu Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau orang jualan, hatinya tidak disadarkan atau tidak berikan petunjuk oleh itu dibeli, itu dibeli, itu dibeli. Siapa yang menggerakkan itu? Apalagi orang yang kadang-kadang yang bakul cuma duduk, yaitu punya toko. Itu namanya kadang-kadang. Jadi hanya nunggu orang yang datang. Siapa yang menggerakkan orang datang ke situ? Bingung kita kan? Siapa yang menggerakkan? Kok bisa Pak Tuki datang ke pasar hari ini, kok besok ganti yang datang ke pasar, datang ke toko ini kok bisa? Ada yang tetap dia tidak ke situ. Itu loh yang adalah nikmat-nikmat yang menggerakkan hati kita, yang memberikan petunjuk pada kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang maha mengatur, maha segalanya. Ya, maka kita zikrullah. Jadi masih panjang, ya, masih panjang kalau kita jabarkan terus, tapi kita potong yaitu mulai dari tadi nikmat apa tadi, rezeki kalau dipotong. Yang kedua nikmat sehat, kalau dipotong kita bingung. Dan juga nikmat umur ketika diambil oleh Allah, maka kita akan menjadi galau. Nah, sekarang obatnya galau apa? Supaya tidak galau lagi, supaya kita menjadi tentram hati kita, yaitu hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas. Di sini di surat Al-Ra'd 28, ya. Zikrullah, bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yaitu berzikrullah yang benar. Ya, yang benar, sungguh-sungguh, ya, sungguh astagfir, dengan sungguh-sungguh kita bersyukur dan dengan penuh kesabaran di dalam hati kita. Walaupun itu sangat sulit, tapi harus kita lakukan itu sedikit demi sedikit, insya Allah itu akan bisa tercapai. Tapi kalau masih goyang-goyang, ya, subuhnya, apalagi kalau bacanya lama, pikirannya kemana-mana. Dibaca Al-Baqarah 2 lembar, ya, atau 2 halaman panjang itu, bacanya pelan lagi, ya kan, berarti pikiran kemana-mana itu. Ya, saya baca di sendiri cuma kulhu, ya, dibaca panjang banget, gak ngerti lagi kita. Oh, udah pikirannya kemana-mana itu. Harusnya ngikutin, maka disuruh ngikutin, menyemak, mendengarkan itu situ, supaya kita bisa lurus. Ya, kita ngikutin. Jadi begitu imam bismillahirrahmanirrahim, dengerin dulu baru ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah. Ya. Jadi kita dengerin. Monggo. Pak Ustadz Niam, alhamdulillah jauh dari GDC, ya,
Jadi luar biasa dengan kita, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa kita ketika imam membaca kita ikutin setelahnya. Jadi jangan dibarengin, nanti kalau barengin duluan ya, imamnya kan panjang bacanya. Saja kita, karena kita cuma di batin ya, saja dosa kita. Ini perlu diingat. Jadi ketika imam baca saja, nah kita duluan ya, kan di batin itu. Jadi duluan nggak boleh. Tapi kita dengerin dulu. Wattuha walaili idza saja mawaddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairu laka minal ula. Begitu diputus di situ baru ngikutin. Karena tadi nyimak dulu, disimak dulu. Setelah disimak baru ngikutin, simak baru ngikutin. Atau dengarkan sampai selesai. Itu juga sudah sah. Ya, sudah sah daripada membaca mendahului dosa. Nggak boleh. Ya. Nah, kalau cuma itu jadi kalau ada yang keliru dibenerin. Oh, ada ini, jadi cukup dibenarkan makmum di belakangnya itu udah sah. Ketika imam lupa ada bacaan yang mafhumul hurufnya tidak pas, kemudian yang di belakangnya itu habis tahu mafhumul huruf, kemudian dia membenarkan, itu sudah sah. Ya, sudah sah. Tidak perlu kita subhanallah, kecuali lama salahnya atau tidak ingat, itu baru baca subhanallah. Setelah subhanallah tidak ingat, baru diingatkan. Ya, itu ada tuntun, ada ini, ada apanya? Ada fasenya. Ya. Tidak boleh ketika imam berhenti itu langsung, misalkan fatuha walaili saja, berhenti lama. Harusnya kan langsung mawar, kita ngomong mawar subhanallah. Yang di belakangnya baca subhanallah, yang belakangnya saja. Kecuali yang di belakangnya nggak baca, baru yang di sana boleh. Ya itu adabnya. Jangan sampai yang di belakangnya mutab, di sana mutab, sana mutab. Nggak boleh. Ya, itu adab untuk sholat berjamaah. Ya. Nah, kita kembali ke tentram hati kita, yaitu kita ingat kepada Allah dengan ditulis. Setelah ditulis baru kita yakin. Jangan hanya yakin, jangan hanya andal yakin, tapi hakul yakin Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan merubah apa yang menjadi kendala kita, akan membuat hati kita galau. Ya, saya kira cukup ya. Nanti kita lanjut. Nah, sekarang ada yang tanya, silakan bertanya, monggo. Yang cowok satu, yang cewek satu. Yang lagi galau boleh, biar ada. Ini kita kedatangan begini dari Rawakalong dan dari GTC, alhamdulillah, luar biasa. Ya. Monggo. Pernahkah kau merasa hatiku apa? Apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili ini yang ditanya terus. Ini jangan-jangan punya planning ya. Ini pura-pura temennya ya. Terus. Saksi sama wali yang jadi walinya, dosa tidak gitu, salah tidak gitu maksudnya. Dia punya istri, ya, temennya punya istri, dia disuruh jadi walinya, kawin lagi, tahu nggak syarat jadi wali?
Nah, itu dulu ya kan. Tahu nggak syaratnya jadi wali? Yang berhak jadi wali itu siapa? Yang punya anak. Nah, saksi. Kalau yang berhak jadi wali satu, ya, itu orang tuanya, yaitu bapaknya, itu yang berhak jadi wali. Kalau bapaknya sudah nggak ada, saudaranya. Jadi bukan omnya dulu, saudaranya dulu, saudara sekandung. Setelah saudara sekandung nggak ada, baru omnya atau pak D-nya. Ya, itu wali. Tapi kalau sudah janda, tidak perlu wali lagi. Karena sudah bisa mewalikan dirinya sendiri. Jadi kalau sampai mau nikah lagi cari yang janda. Jadi tidak perlu wali. Karena si janda itu dia bisa menjadi walinya dirinya sendiri. Ya. Ini bapak-bapak, Pak Tuki langsung liatin saya. Gampang berarti katanya. Ya, kalau jadi saksi gimana? Menjadi saksi. Oh ini kawan saya nggak bilang sama istrinya. Boleh. Ya, boleh nggak menjadi saksi kira-kira? Boleh. Kita nikah dosa ya. Saya tanya dulu nih. Orang yang punya istri nikah lagi tidak minta izin istrinya itu sah. Lihat di Al-Quran, nikahnya sah. Ya, nikah sah, kalau salah. Dan juga menjadi saksi pun tidak ada dosanya. Ya. Ya. Salahnya hanya di dunia. Yang pada istrinya itu, kok nggak kasih tahu aja. Kalau dikasih tahu nggak jadi nikah. Boleh. Jadi sampai mau nambah berapa sampai 4 itu nggak perlu izin istri. Tapi kalau kamu berani izin istri, itulah suami yang baik gitu loh. Itu aja. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang menyatakan bahwa nikah itu harus izin istri, nggak ada. Ya, tapi kalau ada kita sebagai seorang suami yang baik, menjadi suami yang gentle, dia bilang sama istrinya supaya yang nikahkan istrinya itu loh. Istri yang pertama nikah jadi istri kedua, nambah lagi istri ketiga, istri keempat, itu istri yang pertama itu baru gini. Makanya kalau berani jangan berani-berani. Ya. Jadi intinya tadi bertanya bahwa itu tidak apa-apa, jadi saksi tidak ada salah. Salahnya karena istrinya aja, salah karena masak sama teman yang kasih tahu aja. Salahnya di situ, tapi secara agama nggak sah, nggak ada salah. Monggo, apa lagi? Udah nunggu itu. Cukup. Yang galau nggak ada. Udah nggak galau lagi. Alhamdulillah. Ya. Gimana? Oh, obat galaunya itu, nikah itu. Kalau tanya ketahuan lagi, galau, apa-apa. Kan biasa ada yang lain galau, suruh nanya kan bisa aja. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi itu. Jadi jangan khawatir ketika diminta jadi saksi ya nggak apa-apa. Salah. Ya. Ya, oke. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah nikmat Allah tercurah kepada kita. Sedikit ilmu kita manfaatkan, kita terapkan. Kalau berilmi faridah, ya, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslimin wal muslimat. Walaupun sedikit ilmu kita dapat, walaupun hanya setetes yang kita dapat, itu kita amalkan, kita sampaikan pada orang lain, maka akan menambah ilmu kita. Dan itu ketika dijalankan oleh orang lain, maka akan mengalir terus ilmu itu, yang namanya ilmu yang bermanfaat. Itu mengalir terus. Ya. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah meridhai kita di dunia wal akhirah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala
Ya Rabbi balik maqasid wa bil ya wasi'an maulaya salli wa sallim daiman abada ala nabiyyika khairil Nabi Putra Doa Nabi Allah Nabi kata Allah Nabi Allah manusia idola Nabi Allah manusia pujaanku Nabi Allah Maulaya wa sallim daiman abadan ala nabiyyika khairil wahai junjunganku Nabi Allah manusia yang cinta Nabi Allah manusia yang punya Nabi Allah Muhammad Nabi Tuhan Nabi Allah Muhammad Nabi Sahabat Nabi Allah Muhammad Maulana salli wa sallim daiman abadan ala nabiyyika khairil Maulana sallim daiman abadan Nabi pemimpin di dunia Nabi Allah Muhammad Nabi pemimpin akhirat Nabi Allah yang Tuhan pimpinnya Nabi Allah Muhammad yang Tuhan syafaatnya Nabi Allah Muhammad ya Rabbi Ya Rabbi Sayyidina wa firman
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب يا أحد يا مجيد يا كافر رحيما يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين ألا يوزن أمره ويكفي منزلا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم انزل سلطانك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وانت اغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم الحق حقا والنصيب والبتيل بتيلا واغفر لنا جملة للمتقين اماما ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا حسبنا لفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وأنا من المشركين اللهم بسلطان العظيم والكلمة القديمة الكريم ولكلمة النبات والدعوات المستجبة وأجل الحسن والحسين من أفضلة والفضلة والنسرين ولسوته والسيئة وإن يقتل بنا كفروا لا يريدون أبرار الصالحين لا بأس مصرك ويقولون إنه لمجنون وإذا ذكر للعالمين ومستجب من الحكيم وهو رسول سليمان داود عليه السلام يا ودود يا الله نفرة المجيد ويقول الأشياء جمعين وتبادل أدعونا كلان بين داب السلام من كان خيطا فاغفر لنا وجل حقيق وفترك الفتيلة كالناس والفتر من القرآن ما هو صفة ورحمة للمؤمنين ولا تزيد الظالمين إذا خسرا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في رزق وطاقة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم إلينا بسكرة الموت والنجاة من النار والفهم الحساب ربنا تقبل منا وقربنا وصيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا الله وتفسؤنا وتنتبهنا وتبدنا يا الله وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله